Selamat siang teman-teman dan Pak Eron. Hari ini bersama-sama kita akan melakukan sebuah perbincangan rohani sederhana mengenai pesimisme dan optimisme. Jadi sebelumnya ini kita ada pantun nih. Apa tuh nih? Pergi ke pasar bawa ikan amis. Cakep. Tutup hidung, malah diliatin abang berkumis. Cakep. Topik utama kita emang optimis, tapi gimana nih tanggapan kalian tentang pesimis? Jadi apa tuh guys? Apa tanggapan kalian? Menurut kalian tuh pesimis tuh apa sih? Coba dari Pak Yo. Apa itu pesimis menurut lo? Kalau menurut gue pesimis itu keadaan di mana lo tuh nggak bisa percaya kalau lo tuh bisa ngelewatin suatu hal. Ya paling gampangnya antonimnya optimis lah. Bener banget tuh. Kalau menurut Luli apa, Li? Menurut gue sih pesimis itu kayak dari dalam diri itu kayak udah yakin aja gitu kagak bisa padahal mah belum dicoba. Menurut gue sih gitu ya. Next. Nah, dari jawaban teman-teman ini dapat disimpulin ya kalau misalnya pesimis itu adalah saat dimana diri kita ngerasa nggak mampu dan kita langsung nyerah aja nggak berusaha untuk mencoba. Nah guys, kita pasti udah paham benar gimana rasanya di MIPA selama hampir 2 tahun ini. Mulai dari yang masih senang-senang, terus mulai ketemu sama rumus fisika, bergulat dengan karbonat dan perhitungan matematis di kimia, sampai ke logika matematika dan persamaan-persamaan fisika. Mulai dari tugas-tugas yang nggak kelar-kelar, sampai ulangan berentet, PAS yang memang susah dan berat, itu kadang bikin kita ngerasa jadi nggak bisa duluan, stres, burn out, dan nyerah. Seperti pepatah, angan hitam nggak selalu diam di tempat. Hal ini pun akan lewat juga. Tetapi hal ini bukan berarti kita ngikutin alur aja tanpa berusaha melakukan apa-apa. Sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan lagu pujian Tiap Langkahku. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dari malam hingga siang ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan pendalaman iman. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat belajar dari firman-Mu dan dapat mengimplementasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membacakan bacaan kitab suci pada hari ini yang diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Inilah sabda Tuhan. Teman-teman, gue pengen cerita sedikit nih. Dahulu kala ada seorang peneliti nih yang mau nyoba-nyoba sesuatu. Dia memasukkan 2 anak ke dalam 2 ruangan berbeda. Satu diisi mainan-mainan yang bagus, colorful banget deh ruangannya. Sementara satu lagi diletakkan di ruangan yang penuh kotoran kuda. Gak lama kemudian, 2 anak ini sama-sama keluar. Yang satu keluar, dia bilang, "Om, saya nggak suka di dalam ruangan itu. Mainannya gampang pecah dan ngebosenin banget, Om." Itu kata anak yang dari ruangan bagus. Lalu anak yang kedua ini, dia juga ngomong sesuatu ke peneliti. "Om, aku boleh minta sekop nggak?" Ditanya dong, sekop buat apa? "Itu aku pengen ngebersihin kotoran kuda karena aku yakin banget ada kuda poni sembunyi di sana." Ya, ceritanya emang rada-rada, tapi dari kisah ini kita bisa merenungkan dan melihat bagaimana cara pandang seseorang mempengaruhi sikap mereka ketika ditempatkan di situasi yang berbeda. Orang optimis tidak akan menyerah sekalipun banyak tantangan. Mereka akan tetap maju, mereka tuh yakin banget pasti mereka bisa mencapai kemenangan. Boleh slide selanjutnya tidak? Sebaliknya mereka yang pesimis akan mudah menyerah jika keadaan tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki cara pandang optimis meskipun kita berada dalam situasi yang sulit. Sekalipun kita gagal, jangan takut, sebab kegagalan hanya sebuah proses bagi kita untuk mencapai keberhasilan. Seseorang yang mudah menyerah akan sangat sulit meraih harapan dan cita-cita sebab mereka tidak pernah melangkah untuk melakukan tindakan. Di tengah perjuangan hidup yang kita jalani, janganlah kita senantiasa cuma memiliki pandangan yang pesimis. Ingatlah bahwa Dia menciptakan kita lebih dari seorang pemenang. Ibaratnya kalau mainan di time zone yang capitan boneka itu nggak akan ngebiarin kita menang, Tuhan kita sebaliknya tidak akan membiarkan kita kalah. Jadi, jalani hidup ini jangan gentar, miliki pandangan optimis, dan senantiasa kita akan memperoleh keberhasilan oleh daripada Tuhan.